Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun utawi iki ku fasal fi arkanil imani ing dalem nerangaken piro-piro rukune iman. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sittatun ana 6. Rupane angtuk mina yenta iman sira billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan piro-piro malaikate Allah, wa kutubihi lan piro-piro kitabe Allah, wa rusulihi lan piro-piro utusane Allah, wa bil yaumi lan kelawan dina al akhiri kang akhir, wa bil qadari lan kelawan pastene Gusti Allah, bi khairihi rupane khairihi baguse al qadar, wa syarrihi lan alane al qadar, minallahi hale saking Gusti Allah taala hale kang maha luhur sapa Allah. Baik, pada pasal kali ini atau bab kedua ini menjelaskan mengenai tentang rukun iman. Setelah kemarin kita membahas rukun Islam, kali ini kita membahas rukun iman dan kita juga wajib untuk hafal dan mengetahuinya. Adapun rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat Allah, yang ketiga kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada utusan-utusan Allah, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah membenarkan kepada segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana tentu sumbernya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya iman sendiri itu kan adalah percaya. Jadi kita harus percaya dan meyakini sepenuh hati bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu memang benar adanya dan tidak mengada-ngada, dan jelas semuanya datangnya adalah dari Allah. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah dilakukan dengan cara seperti apa? Yakni dengan cara mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu memang benar-benar ada. Kendati seseorang tidak pernah melihat wujudnya, atau kita ini beli pernah ngerongokna suarane Gusti Allah. Yang ilok diceritakan ing Al-Qur'an, Nabi Musa iku maksa pengen deleng wujude Gusti Allah, padahal wis diperingati. Sira lu masara kuata Musa. Padosa delat be Gusti. Nabi Musa maksa. Akhirnya apa? Oh ya wis bakal sira maksa ta. Delengan gunung lah. Nabi Musa menatap gunung tersebut. Itu yang turun baru nurnya Allah, belum zatnya. Apa yang terjadi? Hancur lebur gunungnya, tidak berbentuk lagi seperti semula. Baru nurnya saja, belum zatnya. Seketika itu juga Nabi Musa langsung memohon ampun kepada Allah atas tindakannya tersebut, yang bahasa kasarnya malancang kono kaya. Pengen melihat langsung seperti apa, padahal sudah diperingati. Meskipun kita tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat wujudnya Allah, tapi kita harus tetap meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu ada dan Allah selalu mengawasi kita. Nah, untuk beriman kepada Allah, seorang muslim itu harus dan wajib sifatnya mengetahui sifat-sifatnya Gusti Allah, baik sing wajib, jaiz, atau yang tidak mungkin. Nah, sifat wajib Allah itu kan ada 20. Sifat perlawanannya juga ada 20. Dan sifat jaiznya
itu ada satu, yaitu apa? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah boleh menghendaki, boleh juga tidak. Nah, itu sifat jaiznya Allah. Kalau sifat wajib ya kita pasti sudah hafal. Sering dipujian kan seperti Allah wujud qidam baqa mukhalafatulil hawadisi dan seterusnya. Itu kita harus hafal dan juga harus tahu dan meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Atau juga dapat dilakukan dengan mengenal 99 Asmaul Husna yang tertuang di dalam Al-Quran atau hadisnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Itu juga bisa dengan cara mempercayai lewat Asmaul Husna itu. Tapi yang tadi dari awal dari sifat wajib dan lain sebagainya itu juga harus kita percayai. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat dilakukan dengan mempercayai bahwa malaikat itu memang benar-benar ada. Seorang muslim mesti meyakini adanya malaikat. Meskipun kita beli pernah wujudnya kayak apa malaikat. Ngerokna suara beli lo atau nge-map data langsung beli pernah. Meskipun seperti ini kita tetap harus mempercayai dan juga mengimaninya. Perintah mengimani malaikat ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20 ayat 285 yang artinya semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ya, perbedaan kita dengan malaikat itu yang paling mendasar adalah malaikat itu diciptakan dari cahaya sedangkan kita dari tanah. Dan ada satu lagi yang paling mencolok, apa? Malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Enggak, makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang paling nurut ning Gusti Allah adalah malaikat. Karena dia selalu patuh, tidak pernah menentang, tidak pernah melawan. Dia tidak punya hawa nafsu. Seperti itu. Makanya ketika malaikat disuruh Allah untuk sujud ke Nabi Adam karena akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, malaikat apa? Nurut. Sejen karo iblis. Iblis iki apa? Beli terima. Beli terima kenapa? Gara-gara si manusia alias Nabi Adam tercipta dari tanah, saya api tercipta dari api. Api karo lemah kalah lemah. Bata dibakar, lemah dibakar, apa? Jadi bata. Lemah hilang, jadi bata atos. Nah, akhirnya apa? Oh, sombong iblis ya. Nah, dari kejadian ini asal mula iblis diusir dari surga. Makanya yang namanya iblis itu dulu itu di surga. Cuman karena sombong, akhirnya apa? Diusir ning Gusti Allah. Sehingga ketika iblis pengen keluar dari surga, jaluk satu permintaan ning Gusti Allah. Pengen luru batur kanggo engko. Dan itu diizinkan oleh Allah. Dan sampai saat ini iblis selalu mencari teman-teman, dalam arti kita ini sebagai manusia selalu digoda untuk menemaninya di neraka nanti. Makanya hati-hatilah dengan tipu daya iblis. Jadi meskipun kita tidak pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, bahkan menyentuh zatnya, tetap kita juga harus percaya kepada malaikat. Jumlah malaikatnya Allah itu banyak ya, tidak terhingga. Yang wajib diketahui ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Mungkin yang pertama kali menemui kita ya malaikat siapa? Izrail, yang akan menemui kita pertama kali, yang akan mencabut nyawa. Kemudian setelah itu Munkar dan juga malaikat Nakir menanyakan di dalam
kubur seperti itu.